وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Di tempat saya beberapa waktu lalu ada teman kita umur sudah hampir 70 tahun. Anaknya rata-rata mubaligh, menantunya juga begitu. Ya, mereka ibaratnya jelasnya tidak mengakui sebagai bapak. Umumnya kan orang tak akoni anak lagi bapak gak diakoni lah. Sampai ikut dengan saya ke pondok bersama anak-anak muda di pondok berapa waktu yang lalu. Kok bisa? Ini sebenarnya ajarannya siapa? Kan wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, ikhwati wa akhwati fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah, ahibbati fillah, kebersamaan kita siang ini insyaallah akan ditutup kurang lebih 1 jam ke depan, lalu ditutup dengan tanya jawab. Persiapkan tanya jawabnya jika ada tanya jawab. Yang tidak langsung boleh ditulis, baik yang berkaitan dengan pelajaran kajian kita maupun hal-hal lain yang perlu Anda yakinkan, terutama terkait syubhat-syubhat, keyakinan-keyakinan kita yang tidak sesuai dengan kajian-kajian yang benar dalam Islam. Fa insyaallah akan kita jabarkan dalam jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Sedikit saya tambahkan bahwa kita berkumpul seperti ini, kata orang-orang para mantan atau hijrawan, hijrah, teman-teman hijrah dari Islam Jamaah kepada pangkuan kaum muslimin, ini ditujukan yang pertama adalah agar kita saling mengenal. Kalau pertama saling mengenal, ta'aruf, mengerti siapa-siapa teman kita yang sudah hijrah. Saya beberapa waktu yang lalu dan beberapa kali kejadian, ada tamu datang ke rumah saya, hijrah, menyatakan hijrah. Ketika bercerita dengan saya lama, ada tamu lagi datang. Datang itu tunjuk menunjuk, tuting-tutingan. Loh, sampai antoh. Ternyata ada yang satu kelompok, ada satu daerah, ada yang tiap hari ketemu di masjid. Jadi dua-duanya sama-sama bitonah. Dua-duanya sama bunglon. Ada yang ketemu di pengajian seperti ini. Kita adakan pengajian, antara satu sama yang lain masih pakai masker, tapi karena dekat, kayak ikon gue senggol-senggolan, senggol-senggolan. Lama-lama sama nih kita, iya lo sama nih kita, iya lo, sama-sama di tempat ini. Nah, ini kan apa namanya, termasuk kerugian kalau kita
satu daerah, bahkan satu kelompok, nggak tahu bahwa temannya juga sudah sama-sama hijrah walaupun masih menyamar. Kata mereka apa? Bunglon. Pentingnya saling mengenali, saling mengerti. Yang kedua, kalau sudah saling mengenal, karena kita ini sudah sama-sama tahu bertahun-tahun apa penyakit syubhat yang melanda kita, kemudian konsekuensi perlakuan dari Islam jamaah kepada kita mengkafirkan, mengusir, memisahkan suami istri, ya, menganggap bukan anak lagi, yang parah menganggap bukan orang tua lagi. Di tempat saya beberapa waktu lalu ada teman kita umur 6, sudah hampir 70 tahun. Anaknya rata-rata mubaligh, menantunya juga begitu. Ya, mereka ibaratnya jelasnya tidak mengakui sebagai bapak. Umumnya kan orang tak akoni anak lagi bapak gak diakoni lah. Sampai ikut dengan saya ke pondok bersama anak-anak muda di pondok berapa waktu yang lalu. Kok bisa? Ini sebenarnya ajarannya siapa? Kan begitu. Nah, kita sama-sama tahu, maka insya Allah kalau kita memberikan pertolongan itu karena sama-sama sudah merasakan hal itu, jadi lebih tepat. Jadi kita punya bisa ta'awun dengan teman-teman kalau sama-sama kenal, atau bisa curhat dengan sama-sama yang sudah mengalami atau sama-sama tahu asal muasal kita, sehingga bisa saling mengenal. Pertama saling mengenal, kedua saling tolong menolong, bantu membantu, memberikan semampu kita, karena pertolongan itu akan berbuah pertolongan juga dari Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Seseorang akan berada dalam pertolongan Allah selama dia bisa menolong saudaranya, ya. Jadi memang penyakit takfir itu suka mengkafirkan orang lain itu, efek atau mudarat yang ditimbulkan sangat banyak. Ya, diantaranya itu tidak punya rahmat lagi dalam hatinya, ya, tidak ada belas kasih, nggak ada lagi tanda syukur. Apa bahasanya tanda syukur? Rasa terima kasih yang diajarkan dalam Islam itu nggak ada. Coba bandingkan, ada seorang, ya, seorang ketika Nabi terusir dari Mekah, istrinya yaitu Sayyidah Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Abu Talib meninggal, beliau terusir, istilahnya terancam keselamatannya, lalu beliau keluar ke Taif. Hasan Taif dakwah di sana malah dilempar batu, dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya. Lalu Nabi pulang ke Mekah lagi. Di tengah perjalanan datanglah malaikat gunung, yang bagian gunung, ngurusi gunung. Muhammad, kalau kamu setuju, saya cabut gunung ini, tak blekan, tak timpakan kepada kaum kamu biar mati semua. Muhammad, kata Nabi, kira-kira dari turunan mereka ada yang masuk Islam enggak? Kata malaikat, ada Muhammad. Ya sudah, saya maafkan mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Saya berharap dari turunan mereka banyak yang masuk Islam. Nabi mau pulang lagi ke Mekah, tidak memungkinkan karena Mekah panas, pasti beliau dibunuh karena pelindungnya sudah tidak ada, pamannya nggak ada, istri juga nggak ada, sudah nggak ada orang lain yang diperkirakan bisa membendung bahayanya orang Mekah. Lalu
Nabi ditolong oleh seseorang namanya Adi. Namanya Adi. Yang kita ambil di sini ketika terjadi perang Badar. Perang Badar. Orang iman kalah apa menang? Menang. Di antara orang kafir terbunuh 70, lalu ditawan 70 orang. Yang ditawan, yang terbunuh itu para pembesar-pembesar termasuk Abu Jahal. Abu Jahal di dalamnya. Kemudian yang ditawan juga para pembesar-pembesar. Apa kata Rasulullah? Seandainya Adi masih hidup, walaupun dia kafir tidak Islam, lalu dia datang ke sini, dia minta agar 70 orang ini saya bebaskan kata Rasulullah. Padahal Adi jasanya sekali, dia memberikan jaminan keselamatan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi pada saat Nabi pulang dari Taif mau masuk ke Mekah nggak bisa, lalu dijamin, dilindungi keselamatannya oleh Adi ini. Nabi menghargai jasa orang ini. Kata Rasulullah, seandainya Adi masih hidup, lalu dia datang ke sini minta agar 70 orang ini dibebaskan, saya bebaskan. Itulah Islam. Bagaimana kita melihat saudara kita perlakuannya dengan kita? Hilang semua itu jasa baik orang lain, gak ada harganya. Pokoknya kafir, murtad, neraka, harus diputus, ya, harus diputus, hubungan putus, semua putus. Masya Allah. Ini Islam model apa? Ya model Islam jamaah. Kalau mau ditanya jawabannya, bukan Islamnya Rasulullah. Islamnya Rasulullah nggak begitu. Islam Rasulullah menghargai. Kedua, bagaimana mungkin orang yang keluar dari golongan mereka diputus silaturahim? Ajaran siapa itu? Hah? Islam mana itu? Jawabannya Islam jamaah. Bukan Islamnya Rasulullah. Rasulullah ketika dituruni ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ini maksudnya saya menasihati kita semua, saya sendiri, jangan melakukan itu. Bukan Islam, bukan sifat orang Islam. Tidak boleh seperti itu dalam Islam, tidak ada konsep seperti itu, nggak ada. Jadi ketika Rasulullah diperintah untuk amar ma'ruf, untuk dakwah kepada keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau naik gunung Safa. Di atas gunung Safa beliau panggil, ya ma'syara Quraisy, ya Bani Hasim, ya Bani Abdi Manaf, dipanggil semua bani. Intinya selamatkan diri kalian dari neraka. Angkiru anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Fa inni la'uni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa melindungi kalian jika kalian tidak masuk Islam. Jika kalian tidak mentauhidkan Allah, aku tidak bisa melindungi kalian. Sampai Rasulullah memanggil nama-nama tertentu, termasuk putrinya beliau, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammad, anakku sendiri, angkidi nafsaki minan nar, selamatkan diri kamu dok dari api neraka. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, selamatkan diri kamu, aku nggak bisa membela kamu. Apa di akhir setelah Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad, binasa kamu, hancur kamu, mampus kamu Muhammad seluruh kehidupan kamu. Itu kata Abu Lahab, pamannya sendiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penutup dakwah beliau? Illar rahim fa inni sa'abulluha bi balaliha. Kata Rasulullah, kecuali kalau kalian tidak mau menetapi ibadah kepada Allah, kalian tidak menetapi Islam, itu hak kalian, silahkan. Kecuali masalah sambung famili, saya akan membasahi sesuai dengan sifat basahnya sambung famili. Nggak boleh dikeringkan famili itu. Begitulah
para sahabat radhiyallahu anhum, ya, semuanya tidak ada yang memutus famili. Asma bintu Abi Bakar, ketika ibunya datang dari Mekah, jauh-jauh dari Mekah ke Madinah, nyambangi, menjenguk, melihat, ingin bertemu Asma. Asma bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku masih belum Islam. Dia datang untuk menyambung aku, apakah aku sambung ibuku? Kata Nabi, sili ummaki, sambunglah itu ibu kamu. Itu ibu kamu. Sambung famili. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus, yaitu qati'ar rahim, memutus famili. Coba kembali ke pembahasan tadi. Bagaimana di masa lalu, ya, atau sekarang kita diperlakukan, diputus, saudara, kefamilian kita. Nggak tahu sekarang kayaknya sih ada ijtihad baru ini kayaknya, ijtihad kata mereka, artinya kebijakan baru, sepertinya begitu. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang sudah ditelepon, ya, datang-datang bawa hadiah namanya. Allahu alam, apakah meningkatkan budi luhur supaya tidak ada bukti takfirnya? Allahu alam. Cuman harapan kita mudah-mudahan Allah membuka hati mereka dan mau kembali ke jalan yang benar, ke Islam yang sebenarnya. Nah, maka kita berkumpul ini maksudnya yang kedua, agar kita bisa saling menolong, saling membantu, saling mencarikan solusi. Barangkali di antara teman-teman kita ada yang menjumpai kesulitan karena telah hijrah dari Islam jamaah. Kalau menunggu orang lain atau kita nggak kenal, kadang-kadang orang lain itu tidak mengerti kita, nggak mengerti asal usulnya seperti apa yang harus diselamatkan, nggak mengerti. Kadang-kadang begitu. Yang lebih mengerti itu teman-teman kita yang memang sudah apa bahasanya, senasib, seperjuangan. Jangan senasib lah, seperjuangan kita hanya. Nasib mana kok kayak nasib buruk ya. Itulah kurang lebihnya. Yang ketiga, ini sebagian teman-teman kita yang masih di dalam, artinya yang bunglon. Dan ini kenyataan, saya hampir tiap hari dapat WA, kadang-kadang telepon. Ada yang masih jadi KU, keuangan, ada yang membalik tugasan, ada yang imam kelompok, ada imam desa, KU desa, masih di dalam. Mereka itu melihat pergerakan kita ini kemana gitu. Nah, kalau kita kelihatan bersama, karena masih mereka belum tahu, syubhat itu belum hilang, kelihatan bersama, solid, bukan sulit itu deblek. Solid, kelihatan kompak bersama, itu bagian dari namanya amar ma'ruf bil hal, supaya mereka segera keluar dari gubangan lumpur kesesatan itu, kesubhatan itu, supaya segera selesai, segera mereka bergabung, ya. Kalau sudah bebas, nanti mereka akan tahu bahwa kita ini bukan hijrah untuk membentuk hizbiyah lagi, bukan hijrah untuk membentuk firqah lagi, memisahkan diri dari umat Islam. Tidak, kita hijrah kepada jama'atul muslimin, bergabung dengan seluruh umat Islam dalam arti persaudaraan, kerukunan. Ini yang diharapkan. Syariat Islam kita juga demikian, perintah Allah demikian, perintah Rasulullah demikian, bahkan perintah negara kita juga demikian. Kan begitu Pak? Persatuan Indonesia itu apa kalau kita artikan secara agama? Persatuan Indonesia kira-kira apa? Suruh bersatu. Mayoritas muslimin suruh bersatu, berarti apa? Bersatu, menghargai perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan lain-lain. Itu sudah selaras dengan
dengan agama kita. Kita disuruh bersatu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ini dalam konteks istilahnya menetapi jama'atul muslimin wa imamahum. Kata Rasulullah, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Adapun urusan ibadah, jangan lagi kita seperti dulu dimanjakan, dijak bareng-bareng, terus dijamin surganya. Sehingga rasanya kalau nggak bareng kayak nggak untuk swarga. Nah, saking rukunnya bablas. Buktinya apa? Kalau sampai ibadahnya misalkan sholat ada perbedaan sedikit, wah, terpengaruh nih. Sendakap lurus dada, salafri. Ada yang kasar itu salapret ini. Ada yang dengkul duluan, wah, NO ini. Turun dengkul duluan. Berani mereka. Oh, pancen dudu jamaah awake dhewe mesti sudes iku. Saya sudes gak mau, mesti sudes iku Mekah iku ya dengkul dhisik kaya wong NO. Gitu ngomongnya. Jangan-jangan yang ngomong ada di sini nih dulu. Seperti itu. Jadi nggak ngerti perbedaan. Harus bersama-sama. Jangan lagi seperti itu. Ibadah itu urusan kita dengan Allah. Perhatikan khusyuknya, perhatikan kesempurnaan sholatnya, sujudnya, rukuknya, zikirnya. Urusan kita dengan Allah. Sempurnakan. Jangan terbawa oleh keadaan. Tidak harus diajak orang lain, itu kebutuhan kita, kepentingan kita masing-masing. Adapun sholat berjamaah iya, tapi terbentuknya hati kita seakan-akan kalau nggak bersama itu bukan ibadah, itu salah. Itu salah. Lalu ibadah, model-model ibadah itu memang banyak. Rasulullah mencontohkan banyak tata cara beribadah itu. Maka selama itu perselisihan masih tata cara ibadah furu'iyah, jangan dipermasalahkan. Yang penting masing-masing masih punya dasar mustanad dalil. Mustanad dalil itu. Itulah yang mungkin perlu kita ingat, bapak-bapak, saudara-saudara, saudari-saudari yang masih baru, supaya perkumpulan atau pertemuan kita seperti ini terus kita kuatkan. Walaupun mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, tidak ada masalah. Tujuannya tadi yang saya sebutkan, saling mengenal, saling menolong, memancing. Apa memancing? Teman-teman yang masih takut karena takut nggak punya teman. Nah, makanya di tempat-tempat yang biasa kita adakan kajian, biasanya itu satu persatu bunglonnya itu. Karena rumongson di konco, tapi kalau di tempat itu sepi aja, atau metu dewe-dewe. Apa metu dewe-dewe itu? Hijrah wis mbuh ning ndi karepe dewe-dewe, enggak ada kesan apa-apa. Nah itu yang masih bunglon, yang masih keyakinannya setengah-setengah enggak berani. Karena rumangsane ya iku mau nyinyirannya jokam ya, radio konco, radio bolo kon. Nah, gitu. Maka kita ramaikan, kita kuatkan seperti ini. Insya Allah itu adalah bagian dari dakwah kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai